Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rehna Marisha dari kelas AM6B Malam dengan NIM 41120111035. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai proposal awal saya pada mata kuliah metode penelitian dengan judul analisis kendala penggunaan HS Code pada Indonesian Single Windows terhadap pengajuan Certificate of Origin atau COO setelah penjualan produk. Latar belakang, untuk latar belakang sendiri dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi, perdagangan internasional menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Salah satu aspek penting dalam proses ekspor adalah pengajuan sertifikat COO dan penentuan HS Code. Setiap COO merupakan dokumen yang digunakan untuk membuktikan asal barang ekspor. Sertifikat ini penting karena digunakan oleh negara importir untuk menentukan kewajiban tarif, memenuhi persyaratan perdagangan bilateral atau multilateral, serta memperoleh manfaat tarif yang diberikan berdasarkan perjanjian perdagangan. Sementara itu, HS Code adalah kode yang digunakan untuk mengklasifikasi produk yang diekspor dalam perdagangan internasional. Kode ini memiliki peran penting untuk menentukan tarif, penentuan izin dan persyaratan khusus, serta pengumpulan data statistik. Namun, dalam prakteknya pengajuan sertifikat COO dan penentuan HS Code pada INSW dapat menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat proses ekspor dan berdampak negatif pada keberlanjutan bisnis. Kendala-kendala tersebut dapat meliputi peraturan yang kompleks, persyaratan yang beragam dari negara tujuan, perubahan regulasi, kesalahan dalam penentuan HS Code, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur pengajuan sertifikat COO pada INSW. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait pengajuan sertifikat COO dan kendala HS Code pada INSW setelah penjualan produk. Dan juga dengan melakukan analisis ini diharapkan dapat diidentifikasi masalah-masalah yang sering muncul dan dalam pengajuan sertifikat COO dan penentuan HS Code, serta memberikan rekomendasi dan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis proses pengajuan sertifikat COO ke IPSAK. Kedua, mengevaluasi permasalahan yang terkait dengan penentuan HS Code yang diambil dari INSW. Kemudian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengajuan sertifikat COO dan penentuan HS Code. Kemudian memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses pengajuan sertifikat COO dan penentuan HS Code, termasuk saran untuk peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki signifikasi penting dalam mendukung kelancaran proses ekspor pada INSW dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengajuan sertifikat COO dan kendala HS Code pada INSW. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses ekspor, mengurangi biaya, dan meminimalkan risiko serta hambatan yang dihadapi oleh pelaku ekspor. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pihak terkait seperti otoritas pemerintah, institusi terkait untuk meningkatkan koordinasi dan penyempurnaan prosedur dalam pengajuan sertifikat COO dan penentuan HS Code pada INSW. Kajian teori, penelitian Certificate of Origin atau CO adalah dokumen yang diberikan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk membuktikan asal barang. CO menyatakan negara asal suatu produk dan menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan dalam proses ekspor impor. Dalam konteks ini, analisis akan difokuskan pada pengajuan COO setelah penjualan produk. INSW Single Windows, Indonesian Single Windows atau INSW adalah sistem yang digunakan untuk memfasilitasi proses ekspor impor di Indonesia. INSW memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam satu pintu single windows termasuk COO.
Dalam analisis ini akan dikaji kendala yang mungkin muncul saat pengajuan COO melalui INSW setelah penjualan produk. Analisis akan menggambarkan langkah-langkah dalam proses pengajuan CO pada INSW setelah penjualan produk, langkah-langkah yang melibatkan pengisian informasi produk, verifikasi data, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan CO akan dijelaskan secara rinci. Dalam analisis ini akan dibahas beberapa kendala yang mungkin muncul dalam pengajuan CO pada INSW pada penjualan produk. Beberapa kendala yang umum terjadi meliputi kesalahan dalam pengisian data produk, kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung, serta masalah yang terkait dengan HS Code. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengajuan Certificate of Origin atau COO dan kendala HS Code pada Indonesian Single Windows. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami pengalaman dan perspektif pelaku usaha terkait dengan topik penelitian. Metode survei ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yakni untuk memperoleh informasi yang bersangkutan dengan status gejala pada saat penelitian dilakukan. Selain itu, penelitian ini mengambil sampel dari populasi dan penggunaan instrumen wawancara berupa observasi dan wawancara terstruktur dan mendalam sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Yang pertama adalah observasi variabel dan pengukurannya. Pengukuran dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi. Pertanyaan tentang kendala yang dialami pengamatan langsung terhadap kesulitan yang muncul dalam proses pengajuan COO pada INSW akan menjadi sumber data. Dampak penggunaan HS Code yang tepat pada tarif biaya masuk, prosedur kepabeaan, dan kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan. Pengukuran dapat dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha yang mengajukan COO pada INSW dan melibatkan penggunaan HS Code. Pertanyaan akan diajukan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan HS Code yang tepat terhadap tarif biaya masuk, prosedur kepabeaan, dan kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan. Kemudian ada jenis dan sumber data. Sumber data premier adalah responden yang terdiri dari pelaku usaha yang menggunakan INSW untuk mengajukan COO pada penjualan produk. Wawancara akan dilakukan dengan responden ini untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengajuan COO dan kendala HS Code yang mereka hadapi. Sumber data sekunder adalah melalui observasi langsung terhadap proses pengajuan COO pada INSW pada penjualan produk. Observasi ini akan memberikan data tentang langkah-langkah yang diambil oleh pelaku usaha, kendala yang muncul, dan penggunaan HS Code. Kemudian ada sumber data dokumen yang relevan dengan pengajuan COO pada INSW seperti formulir pengajuan COO, dokumen pendukung, dan peraturan terkait. Data dokumen ini akan digunakan untuk mendukung analisis dan pemahaman lebih lanjut tentang proses dan aturan yang terkait dengan pengajuan CO pada INSW. Kemudian ada waktu dan lokasi penelitian ini. Yang pertama, waktu yang digunakan penelitian ini untuk dilaksanakan sejak tanggal yang dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu lebih dari 5 bulan, 2 bulan pengumpulan data, dan 3 bulan pengelolaan yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Yang kedua, tempat pelaksana penelitian adalah perusahaan yang melakukan ekspor ke luar negeri dan menggunakan sistem INSW dan melakukan permohonan pengajuan Certificate of Origin yang ada di Batam. Yang ketiga, dalam penelitian ini fokus utama adalah pada data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sumber data yang dihasilkan akan memberikan pemahaman mendalam tentang pengajuan CO dan kendala HS Code pada INSW setelah penjualan produk. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik wawancara dan observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama
Teknik ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam tentang pengajuan COO dan kendala HS Code pada INSW. Wawancara dilakukan dengan responden yang terkait langsung dengan proses pengajuan COO seperti pelaku usaha, pengurus perusahaan, atau petugas yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengajuan COO. Peneliti akan mengamati proses yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengisi formulir pengajuan COO, verifikasi data, dan penggunaan HS Code. Teknik pengelolaan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Data akan disusun, dikategorikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu yang muncul terkait dengan pengajuan COO dan kendala HS Code. Analisis data ini akan melibatkan proses pengkodean, klasifikasi, dan interpretasi untuk menghasilkan temuan yang signifikan dan relevan dengan tujuan penelitian. Untuk memastikan validasi dan keadaan data, beberapa langkah akan diambil. Pertama, triangulasi akan digunakan dengan menggunakan data dari wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang topik penelitian. Kedua, teknik member checking akan dilakukan dengan melibatkan responden dalam mengonfirmasi dan memberikan tanggapan terhadap hasil analisis data. Hal ini akan memastikan keabsahan temuan penelitian. Teknik analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data ini bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara, observasi atau wawancara, dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat bantu analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis interpretasi, dan data dan triangulasi dari hasil analisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Berikut ini adalah teknis yang data yang digunakan oleh peneliti. Mungkin itu aja dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.